Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Di awal pekan pasca Paskah ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Sehingga kita terus dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum merenungkan firman-Nya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, di awal pekan ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan kami selalu butuh tuntunan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan firman-Mu atas setiap kami, sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2, saya bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jemaat dikasih Tuhan, selepas kita merayakan Paskah, hari kemenangan yang luar biasa itu, kita harus nantiasa mengingat bahwa di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, sudah tidak berlaku penghukuman, tidak ada penghukuman lagi. Jadi kita betul-betul dimerdekakan, dibebaskan, sehingga kita tidak lagi di bawah hukum, termasuk tidak di bawah hukum Taurat lagi, tetapi di dalam hukum roh, itu yang kita pakai. Ya, hukum kasih dan hukum roh itu yang kita jalani saat ini. Jadi ketika Yesus sudah mengalahkan alam maut, sesungguhnya kita sudah dibebaskan dari segala belenggu dosa dan maut. Ya, jadi peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ketika Dia di atas kayu salib, Dia menanggung setiap beban kita, setiap pergumulan kita, setiap penyakit kita, setiap kelemahan kita. Nah, ketika Dia dikuburkan, ya, sampai Dia bangkit kembali, Dia sedang melakukan apa? Pembebasan kita dari kuasa hukum dosa dan maut. Jadi alam maut dikalahkan. Yesus tidak ditahan oleh kematian, tidak bisa ditahan oleh alam maut, tetapi Dia keluar, Dia bangkit dan hidup kembali. Itulah karena bagi kita orang-orang yang percaya, kita akan mengalami kuasa yang sama. Kita tidak akan dibelenggu, tidak akan dikuasai oleh alam maut lagi, tetapi yang ada adalah kehidupan yang kekal. Ya, coba kita lihat Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perhatikan. Nubuatan dari kitab Nabi Yesaya ini digenapi di dalam Tuhan Yesus. Ya, Yesus menanggung penderitaan yang tidak seharusnya Dia tanggung. Ya, bahkan kesengsaraan itu ditimpakan kepadanya. Penderitaan jasmani, bahkan pemberontakan kita. Ya, jadi ketika kita memberontak Allah, ketika kita enggak menuruti firman Tuhan, ketika kita bahkan sekali lagi tidak taat kepada Tuhan, itu hukumnya ditanggung Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak akan diperhitungkan lagi dengan segala kejahatan dan dosa kita. Ketika kita sudah terima Yesus, semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Sehingga ketika orang bertobat, dia nggak perlu lagi menanggung hukum dari dosa yang dia perbuat. Luar biasa kan? Seperti orang yang disalibkan bersama dengan Yesus, salah seorang di antaranya, ya, ada dua penjahat kanan kiri kan, salah seorang di antaranya diampuni Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, artinya kejahatan yang lama sudah nggak diperhitungkan. Semua sudah dipikul, ditanggung oleh Yesus. Bahkan
Perhatikan baik-baik. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit, nyatakan itu dengan iman. Perkatakan dengan iman. Ya. Baca renungkan firman-Nya, tangkap rema. Kalau engkau dapat rema bahwa oleh bilur Yesus aku jadi sembuh, perkatakan itu, ucapkan itu dengan iman. Engkau punya sakit di kepala, misalkan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Ucapkan, perkatakan dengan iman. Biarkan pikiranmu tunduk kepada kebenaran firman. Jangan kita dikendalikan pikiran kita. Masa cuma begitu aja bisa sembuh? Masa dengan begini aja bisa? Saudaraku dikasih Tuhan, ada kuasa dalam firman-Nya. Asalkan engkau tidak bimbang. Terus perkatakan. Saat engkau memperkatakan firman, seperti dikatakan dalam kitab Efesus 6 itu ya, bahwa firman itu pedang roh. Jadi engkau sedang menghunus pedang, dan setiap suara-suara yang melemahkan, suara yang menakut-nakuti engkau, suara yang membuat engkau ragu akan kebenaran firman, engkau babat habis dengan pedang roh itu. Jadi itu caranya menggunakan pedang roh. Jadi bukan istilahnya, itu cuma istilah. Enggak, saudara perkatakan sungguh-sungguh. Lawan setiap pikiran-pikiran negatif, suara-suara negatif ya. Karena iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum sekeliling kita. Mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan dia dengan iman yang teguh. Jangan jadi bimbang, jangan ikuti suara-suara yang meragukan itu. Imani. Apapun pergumulanmu, Yesus sudah tanggung. Dan sekali lagi, ketika dia dikuburkan, dia sedang membereskan alam maut. Sehingga setiap kita tidak perlu lagi mengalami kematian kekal. Kita tidak perlu lagi mengalami hukuman kekal. Karena itu dikatakan dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 tadi. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Baik hukuman di dunia maupun nanti setelah mati. Makanya saya selalu katakan, bagi orang yang percaya tidak berlaku hukum siksa kubur. Saya katakan tidak berlaku. Karena apa? Sudah ditanggung Yesus. Saya selalu katakan, orang begitu takut, dan nanti ini kuburan disiksa segala macam. Saya mau katakan, firman Tuhan mengatakan tidak ada penghukuman dalam Kristus Yesus. Imani, pegang itu. Saat kau dalam dunia maupun nanti. Jadi intinya adalah hidup kita ditanggung Tuhan. Asal engkau percaya dan tidak bimbang sedikit pun. Imani, pegang firman-Nya, dan engkau akan diselamatkan olehnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang boleh meneguhkan iman kami. Sungguh di dalam Engkau tidak ada lagi penghukuman. Yang ada kasih karunia, yang ada keselamatan, yang ada hidup yang kekal. Kami mau percaya Tuhan, Engkau sudah menanggung setiap beban hidup kami, setiap sengsara kami, setiap sakit kami di dalam tubuh-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, bukan hanya penderitaan di dunia, bahkan nanti, karena di alam maut pun Engkau sudah kalahkan. Alam maut sudah dihancurkan sehingga kami tidak akan mengalami kematian lagi di neraka. Kami tidak mengalami lagi penderitaan di neraka karena kami sudah dibebaskan oleh kuasa-Mu, dan kami akan mengalami hidup yang kekal. Kami akan mengalami kedamaian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Teguhkan, kuatkan iman kami. Apapun pergumulan yang kami sedang hadapi, Tuhan Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sudah tanggung setiap penderitaan kami, dan kami mengimani ada kuasa yang dari Tuhan yang akan membebaskan dan menolong kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami terus dalam pimpinanmu. Jauhkan celaka mara bahaya, dan biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.